Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur untuk hari yang luar biasa. Mari kita berdoa untuk menyiapkan mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami siap menerima berkat yang baru. Jadikan hati kami tanah yang subur, yang siap ditabur benih firman Tuhan, sehingga firman-Mu berakar kuat di dalam hati dan pikiran kami. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini sampai akhir diambil dari 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 10. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Tidak banyak yang kita tahu tentang Demas. Paulus menyebutnya sebagai teman sekerjanya dalam pemberitaan Injil. Namun pada satu titik Demas memutuskan untuk meninggalkan pelayanannya dan mencintai dunia ini. Paulus tidak menjelaskan apa penyebabnya. Ia hanya menuliskan bahwa Demas telah meninggalkan Rasul Paulus dan timnya bukan karena ia hendak melayani di tempat lain, namun ia berpaling karena memilih kehidupan duniawi. Menjelang akhir hidupnya, Paulus menghadapi kehidupan yang keras. Kesehatannya memburuk. Beberapa rekan pelayanannya meninggalkannya karena mereka harus mengurusi jemaat-jemaat lain. Dalam kondisi seperti itulah Demas pergi. Namun semangat Paulus memberitakan Injil tetap berkobar. Beragam aniaya serta penjara tidak dapat menghentikannya. Ini merupakan penutup suratnya kepada Timotius, anak rohaninya. Ia mengharapkan kedatangan Timotius dengan membawa Markus, serta beberapa perlengkapan lainnya. Sejarah gereja mencatat bahwa Rasul Paulus mengikuti Tuhan dengan setia hingga akhir hidupnya ketika penguasa Roma memenggal kepalanya. Mengikut Tuhan bukanlah perkara yang mudah. Ini bukan hal yang cukup dilakukan satu kali lalu selesai. Ini adalah perkara setiap saat, setiap hari, sepanjang hidup kita dengan beragam tantangan dan godaan. Karena itulah Yesus memperingatkan agar setiap orang yang mengikut Dia harus siap menyangkal diri dan memikul salib. Kiranya kita setia mengikut Dia sampai akhir. Saya kagum dengan tokoh Alkitab Paulus yang menjadi sumber inspirasi dan kekuatan untuk saya menjalani pelayanan saya. Paulus adalah murid Yesus yang sepanjang pelayanannya penuh dengan penderitaan silih berganti. Bahkan Paulus tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Setiap saya melewati masa sulit,
begitu banyak masalah kesehatan saya, yaitu saya pernah kena kanker, saya pernah buta satu mata karena sumbatan bekuan darah di pembuluh darah retina saya. Saya pernah pasang satu ring jantung karena sumbatan di salah satu pembuluh darah di jantung saya lebih dari 80%. Retina kanan saya pernah lepas dan robek. Ajaibnya, mujizat Tuhan selalu terjadi dan saya sampai hari ini saya tetap melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat. Saya komitmen mau melayani Tuhan sampai akhir hidup saya. Semua adalah kemurahan Tuhan. Mengikut Kristus sampai akhir memerlukan komitmen setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kehidupan kami kepada kehidupan Paulus yang luar biasa. Kami mau belajar untuk melakukan pelayanan dengan roh yang menyala-nyala, tidak mudah goncang. Kami tahu tantangan banyak, tetapi Tuhan tetap menyertai setiap langkah hidup kami. Roh Kudus menolong untuk kami terus melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.